Halo, kembali lagi di sini kata dia. Gimana jadinya jika seorang istri bermain serong dengan teman suaminya, seperti kisah yang akan Mimin bagikan kali ini? Sebelum ke kisahnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kisah ibu rumah tangga, yang berhubungan badan dengan teman suami sendiri, hingga akhirnya tobat dan putuskan berhijab. Kisah seorang wanita, sebut saja Rosi yang selingkuh dengan teman suaminya sendiri, viral di media sosial. Ceritanya itu, dia bagikan langsung ke netizen, pada kanal YouTube Bincang Ranjang. Kepada Nisa selaku host, Rosi menceritakan bagaimana awal mula hubungan terlarangnya itu terjadi. Gue dapat info bahwa lo pernah selingkuh sama teman sekantor suami lo, tanya Nisa kepada Rosi. Tanpa canggung, Rosi mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia bahkan memberikan penjelasan lebih detail bagaimana terjadinya proses perselingkuhan itu. Diceritakannya, berawal dari tahun 2012 silam. Saat itu dia bersama suaminya, serta teman sang suami berinisial B, tergabung dalam sebuah kelompok musik. Mereka kerap manggung di tempat hiburan. Jadi selingkuhan gue gitaris teman dia, suami juga, ujar Rosi. Awalnya, Rosi dan B yang merupakan teman baik sang suami hanyalah sebatas teman saja. Lalu, pada suatu momen, suami dari Rosi curiga dan cemburu atas kedekatan Rosi dengan B. Saat itu, Rosi sedang hamil anak ketiga dari pernikahannya dengan sang suami. Sang suami yang cemburu menuduh Rosi selingkuh, karena beberapa kali Rosi diantar pulang kerja oleh B. Saat itu di tahun 2021. Terus gue tadinya nggak selingkuh, karena keseringan ketemu sama dia. Diantar pulang. Sejak corona ini dia, suami, kan sepi job. Gue nanggung kebutuhan sendiri, bebernya. Dari situ gue dituduh tadinya. Dituduh gue selingkuh. Padahal enggak, karena gue tuh orangnya agak keras, ya gue ngelakuin apa yang dia tuduhkan, tambahnya. Singkat cerita, Rosi bertikai dengan sang suami akibat tuduhan itu. Sehingga, Rosi yang kala itu sedang hamil memutuskan keluar dari rumah. Dia mengontrak di tempat lain. Apalagi saat itu sang suami tak percaya jika anak yang di dalam kandungan Rosi adalah darah dagingnya. Suami Rosi menduga itu adalah hasil perselingkuhan. Sampai gue dilempar pakai helm. Dari situ kita cek-cek banget pokoknya berantem. Gue keluarlah dari rumah itu. Karena gue merasa nggak dihargai sebagai istri. Gue pergi dan tinggal sama tante gue. Terus gue ngontrak sendiri sampai gue lahiran, bebernya. Karena tinggal beda tempat, Rosi akhirnya curhat kepada B teman suaminya sendiri. B yang juga sudah mengenal Rosi sejak lama, akhirnya memberikan perhatian kepada Rosi yang saat itu sedang hamil. Karena dianya, B, pernah suka sama gue, dan dia belum nikah, dia selalu nolong gue beli makan, bayar kontrakan lah. Sampai gue memenuhi hasrat gue lah, ujarnya. Karena kedekatannya itu, Rosi dan B akhirnya berulang kali melakukan hubungan badan. Setelah berulang kali melakukan hubungan terlarang itu, beberapa waktu kemudian, suami dari Rosi mulai berubah. Lalu hubungan antara Rosi dan sang suami mulai membaik. Secara buka-bukaan, Rosi juga menceritakan kepada sang suami bahwa dirinya sudah pernah berhubungan badan dengan B yang merupakan teman sang suami. Bukannya marah, sang suami malah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada Rosi. Alhamdulillahnya dia, suami, sudah mulai kerja lagi. Sudah mulai banyak job. Gue juga memutuskan untuk berhijab. Lebih pendekatan juga sama yang di atas, Tuhan. Karena gue tahu itu, selingkuh, salah, imbuh Rosi. Rosi yang sebelumnya juga mengkonsumsi alkohol dan merokok sudah menghentikan kebiasaan buruknya itu. Itulah kisahnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.